Oke, udah terekam ya. Sip, Yap. silahkan saya memberikan waktu dan tempat kepada host kita, yaitu Diva Hairunisa. Ya, tepuk tangan. Yeay. Oke, baik. Halo semuanya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Kakak, Adik yang sedang menyaksikan podcast perdana ini. Perkenalkan dulu, saya Diva yang bakal jadi pembawa podcast hari ini. Di depan saya sudah ada owner dari Flimty. Silakan boleh perkenalan dulu kok. Ya, nama saya Hendra. Saya founder selaku Flinty ya. Minuman tinggi serat dan juga bernutrisi tentunya. Eh, Senang sekali sih saya malam ini bisa berjumpa lagi sama Diva. Terus kita juga ada kedatangan tamu ya untuk malam ini, yaitu Diana selaku influencer dan juga testimonial kita untuk Flimty ya, untuk Truth in Flimty lah gitu. Sama Dr. Yohanes Maidi selaku ahli gizi kita untuk memberikan info-info tentang nutrisi apa sih yang menjadi hal yang penting untuk gaya hidup sehat saat ini gitu sih. Oke, Hmm. oke nih, boleh langsung aku tanya-tanya aja ya kok. Boleh, boleh, siap. Kayak pertanyaan pertama nih, kok sebenarnya apa sih yang jadi inspirasi untuk akhirnya bikin podcast Truth in Flimty ini? Inspirasinya sih paling pertama karena masalah informasi yang sering simpan siur ya tentang suplemen ataupun makanan tinggi serat bernutrisi dengan kandungan bahan yang belum dipastikan apakah produk tersebut benar mengandung komposisi yang tepat dalam pembuatan dan tertera pada kemasan. Selain itu, podcast ini juga dibuat untuk membagi informasi seputar gaya hidup sehat tentunya. Di era digital 4.0 yang sudah semakin cepat dan membutuhkan mobilitas tinggi, sehingga sulit untuk kaum metropolitan menjaga nutrisi dan serat mereka akibat banyaknya mengkonsumsi makanan cepat saji seperti junk food atau misalnya mie instan ya atau misalnya minuman tinggi gula gitu sih. Oke, oh jadi buat buat sebenarnya juga buat ngupas lebih dalam ya kok ya. Betul, betul. Paling kita podcastnya podcast santai aja sih dari Flipty-nya ini. Jadi kayak Mm-mm. ngobrol-ngobrol santai aja nanti tiap podcastnya gitu. Kebetulan ini juga podcast pertama kita kan. Kita meluncurkan Oh podcast iya, ini. perdana ya kok. Iya. Oke nih, kalau dilihat-lihat di kondisi sekarang ini nih kok penglihatannya kok Huang, gimana sih rata-rata pola hidup masyarakat di Indonesia? Apakah menurut kok Huang gaya hidupnya sudah tepat eh, untuk membangun gaya hidup yang sehat nih kok? Apa gimana kok? Karena kaum urban ya, apalagi tinggal di kota metropolitan gitu, karena makanannya mereka butuhnya yang cepet atau misalnya ya yang serba instan lah gitu. Terutama apalagi menu-menu kuliner di Indonesia ya, mulai dari tradisional hingga modern gitu yang dari berbagai negara gitu. Memang enak sih, tapi kan tidak mengandung banyak nutrisi yang cukup, malah lebih banyak mengandung bahan-bahan kimia seperti penyedap rasa, pewarna makanan gitu, dan juga pengolahannya yang kurang higienis gitu. Nah, tentu aja sih untuk menjaga nutrisi tubuh kita selain dari makanan-makanan yang biasa kita makan ya kita membutuhkan suplemen atau misalnya minuman yang atau makanan yang tinggi vitamin dan juga tinggi nutrisi gitu sih. Emang bener sih Yoko ya, makanan sekarang ini kan banyak yang makin macem-macem, apalagi sekarang tinggal klik-klik doang bisa delivery gitu kan. Jadi Mm-mm. orang-orang juga banyak yang banyak minat makanan yang sebenarnya tuh nggak sehat gitu kan kok. Betul, betul. Oke, podcast hari ini kan ngundang dua tamu spesial ini ya kok ya. Iya, Nah, betul. alasannya tuh apa sih kok ngundang mereka ini berdua? Kalau untuk Dokter Yohanes saya undang sebagai pakar ya untuk menginformasikan gaya hidup dan juga nutrisi yang diperlukan untuk pola hidup sehat. Udah gitu kalau untuk Dharma Diana saya mengundangnya sebagai influencer dan juga membagikan testimonial menggunakan Vimpi yang berenergi dengan olahraga rutin dan menurunkan berat badan. Nah, kemarin sih katanya Diana tuh sempat berat badannya agak naik ya, terus dengan pola hidupnya yang kurang sehat juga karena kan dia mobilitasnya tinggi,
terus kerja gitu, kerjanya kayaknya 24 jam kali 365 hari kayaknya, bukan 7 hari lagi kayaknya sih itu. Jadi saya undang untuk sebagai testimonial kita sih gitu. Oke, wih keren banget nih udah ada Dokter Yohana sebagai ahli gizi dan Diana yang bakal sharing tentang pengalamannya menggunakan Flimty ya Kak ya. Betul Oke tuh. nih, oke kita langsung tanya-tanya aja nih gimana ke Dokter Yohanes, boleh ya Dok ya? Boleh, boleh. Oke, Dok apa sih Dok kesalahpahaman yang paling umum nih yang menurut dokter sebenarnya itu paling membahayakan untuk membangun pola hidup sehat? Oke, sebenarnya itu pertanyaan yang sangat sering ya ditanyakan ke saya. Pertama, orang-orang untuk yang mau hidup sehat itu terkadang pikir atau orang awam ya, kalau semua lemak itu buruk. Nah, itu bukan. Jadi manusia kan sebenarnya butuh energi ya, butuh kalori. Hmm. Jadi kalau kita punya lemak di dalam tubuh kita, tentunya jangan terlalu banyak ya. Ya, itu penting soalnya lemak itu eh, sebagai cadangan energi kalau kita tidak makan asupan yang cukup. Jadi misalkan kalau kita lagi sibuk atau lagi beraktivitas, nah yang dibakar itu lemak kita. Jadi lemak itu sangat penting dalam tubuh kita. Itu pertama. Kedua, buah dan sayuran yang tidak fresh atau frozen itu kurang sehat. Nah, itu sangat salah kalau Anda berpikir seperti itu, karena semua makanan yang mungkin di kaleng atau frozen, buah atau ataupun itu sayuran, itu tentunya memiliki zat dan gizi sendiri. Tidak tidak harus khawatir kalau kalian mau makan, wah ini buahnya frozen, wah ini sayurnya frozen. Tetap ada gizinya. Tapi ya jangan sampai busuk aja gitu. Dan mungkin terakhir, eh, makanan yang organik di pikiran kalian itu selalu bergizi. Nah, itu tidak benar juga. Jadi makanan organik itu benar, sehat, tetapi harus kita waspadai kalau kadar nutrisi tertentu itu sangat tinggi. Jadinya ada yang kita butuhkan, ada yang tidak kita butuhkan. Jadi eh, tidak semua hal makanan yang sehat itu adalah solusi gitu. Oke, tapi Dok gimana dengan kebutuhan nutrisi harian yang tepat nih Dok? Misalnya kayak jumlah serat, karbohidrat, protein, dan lain-lainnya itu deh Dok. Itu gimana Dok? Oke, untuk itu tergantung ya. Misalkan kalau jenis kelaminnya wanita, untuk karbohidrat, kita ngomongin karbohidrat. Untuk wanita berusia 19 sampai 50 tahun itu mengonsumsi sekitar 225 gram hingga 250 gram karbohidrat per hari. Dan untuk laki-laki berusia 19 dan 50 itu juga eh, agak lebih tinggi daripada perempuan karena beda fisik dan jenis kelamin, dia membutuhkan 275 hingga 300 gram per hari. Itu karbohidrat. Kalau serat itu juga sama, protein juga sama. Perempuan butuhnya lebih sedikit dan laki-laki lebih banyak. Tapi tergantung orangnya juga. Balik lagi ke orang. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar balik lagi ke orangnya ya Dok ya. Jadi harus Iya. lihat berat badannya, Tapi tinggi secara badannya. general ya, ya perempuan membutuhkan sedikit lebih sedikit daripada laki-laki. Seperti itu. Oke, oke. Dok, boleh nggak nih kalau bisa dokter bagi-bagi wawasan nih ke audiens kita yang lagi nonton nih, sama ke owner, sama ke gestar yang satu lagi juga, mengenai keterkaitan khusus dalam memilih gaya hidup sehat dengan kesehatan mental nih, Dok. Oke, buat eh, khalayak yang menonton podcast ini atau mendengarkan, sebenarnya kalau mau hidup sehat itu mudah ya teman-teman. Kalau mau kalian mindset kalian itu ingin dan mau optimis untuk hidup sehat. Pertama, yang paling penting adalah pola makan sehat. Jadi harus diatur pola makan sehatnya, mengonsumsi makanan yang seimbang, terdiri dari protein, terus serat, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, yang tanpa lemak ya teman-teman tentunya. Tapi ya balik lagi, kita untuk makan sehat itu tidak selalu buat harus makan buah-buahan dan sayuran. Kita juga bisa makan sedikit
lemak atau daging untuk asupan kita, tapi harus dibatasi. Oke, terus aktivitas fisik yang secara teratur juga itu penting. Jadi jangan cuman mindsetnya doang, wah, gua mau badannya sehat nih, tapi nggak ada apa ya action gitu, cuman talk only. Harus ada kegiatan fisik seperti ya nggak harus yang berat-berat, nggak usah ke gym atau apa ya, jalan juga tidak apa-apa, yang penting ada kegiatan fisik ya teman-teman. Habis itu eh, pengurangan stres itu juga sangat terlihat ya teman-teman kalau kalian mulai mengatur pola makan, terus berhidup secara lebih sehat, aktivitas fisik secara teratur, itu juga mengurangi stres karena terdapat penelitian yang menunjukkan kalau latihan meditasi dan sebagainya, yoga itu juga sangat membantu kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi bukan hanya motivasi dari diri sendiri, tapi juga dari luar ya. Jadi dari Oh actionnya iya, gitu ya, Dok ya. iya. Jadi Oke. jangan cuman wah gue mau hidup sehat tapi ya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kan setiap Oh, orang kan begitu. Nggak setiap orang, iya. Pasti kebanyakan orang. pernah begitu sih setiap orang ya. Iya, termasuk saya. Oke. Iya. Eh, Oke, sekarang tentang pemilihan produk nih dok, kita ke produk. Apa atau gimana sih tantangan terbesar dalam memilih produk yang bisa membantu membangun pola hidup sehat nih dok? Produk apa aja Oke. tuh dok? Bagus, pertanyaan yang bagus ini. Sebetulnya untuk mencegah kejadian yang ada eh, produk yang wah tidak sesuai kandungannya atau apa ya, kita harus waspada ya teman-teman, seperti bersikaplah skeptis. Jadi jangan selalu wah percaya, oh ini pasti benar, pasti ini produknya sudah terbukti. Jadi kita harus skeptis dengan produk yang healthy seperti itu. Ya, untuk Slim Tea ya sudah baik karena saya juga sudah melihat nutrisi gizinya dan sebagainya. Tapi untuk produk-produk lain kita harus juga lihat juga apakah istilah alami dan organik itu benar-benar organik atau sesuai dengan yang dicantumkan oleh label tersebut. Kita harus melakukan riset sebelumnya atau kita harus lihat sumber-sumber yang terpercaya gitu dan konsultasi dengan nutrisi seperti dokter nutrisi seperti saya kalau ada waktunya. Terus carilah bukti ilmiah seperti yang saya sudah berikan. Terus hindarilah perbaikan cepat kayak misalkan produk ini akan membuat Anda kurus dalam kurun waktu sebulan atau kurang dari sebulan. Nah itu harus patut diwaspadai. Biasanya itu saya lihat iklannya di pinggir jalan, biasanya ada obat pelangsing badan. Nah itu sangat harus diwaspadai, harus bersikap skeptis. Soalnya banyak sekali orang-orang yang jahat ya teman-teman. Jadinya kita harus skeptis, terus waspada, jangan cepat percaya dengan hal yang seperti itu. Tentunya yang lebih baik adalah carilah makanan yang utuh teman-teman. Jadi misalkan jangan cari produk-produk yang instan atau solusi instan, carilah yang lebih pilihan lain yang lebih baik dan lebih sehat. Seperti itu sih. Oke, jadi harus ya research lah ya, walaupun kecil-kecilan gitu kan. Iya, ya jadi harus lihat kayak wah ini label gizinya sekian atau kalorinya sekian. Apakah benar? Harus bersikap skeptis. Walaupun kita sebagai pembeli harus pintar, harus uh, belajar untuk meliterasi diri seperti itu. Oke. Nah, kalau akhir-akhir ini kan lagi rame banget nih, dok, produk overclaim buat para eh, yang ingin memulai pola hidup sehat. Nah, menurut dokter sendiri gimana sih cara ngatasinnya? Apakah ada tips khusus nih, dok? Ya, sebenarnya yang tadi saya sudah bilang itu sama. Jadi kita harus bersikap skeptis juga. Selain itu, kalau mau kalian mencari produk-produk sehat, tentunya carilah review-review yang juga memiliki bobot seperti
ahli gizi ataupun orang-orang yang seperti Diana, influencer yang sudah diketahui banyak orang dan terpercaya. Tapi tentunya balik lagi ke sendiri, kita harus baca-baca sendiri dan harus mengetahui apakah ini benar atau tidak, harus membaca lagi, ulang, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, wah, oke. Nah, itu dia Sobat Flimpi tips khusus dari Dokter Yohanes ya, biar kita nggak kena korban overclaim nih. Terima kasih untuk jawabannya ya, Dok. Pasti bermanfaat banget nih buat para Sobat Flimpi. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Kak Diana. Halo Kak Diana, apa kabar? Halo semuanya, perkenalkan aku Diana. Aku di sini sebagai influencer, jadi aku sering membagikan konten tentang pola hidup sehat, termasuk bagiannya juga ada olahraga. Oke, udah siap ya Kak buat sharing pengalaman dan testimoninya nih ya? Ya, tentu. Oke, kita langsung aja deh. Jadi, aku ada baca nih, Kak, kalau kamu itu pernah salah cara diet. Nah, gimana sih pengalaman Kak Diana pas ngejalanin diet yang salah itu? Bisa cerita nggak nih ke podcast perdana kita hari ini? Oh ya, tentu. Jadi sebenarnya aku pernah ngejalanin beberapa pola diet yang sebenarnya itu malah menyiksa karena itu menderita banget. Jadi kayak cuman happy di awal tapi menyesal di akhirnya karena maunya progresnya cepat. Jadi otomatis badannya tuh lemes dan susah buang air juga karena metabolismenya terganggu. Jadi aku tuh malah apa ya? Malah menyesal karena mau cepat tapi nggak mau sustainable gitu. Singkatnya gitu sih. Nah, Oh, sampai alasan gitu ya, Kak? Ya? iya, jadi kayak sampai sebegitu menderitanya cuma karena mau cepat progresnya gitu. Oke, kalau pola diet Kak Diana ini nih apa aja sih pola diet yang pernah Kak Diana coba dan gimana nih akhirnya mutusin buat milih pola diet yang tepat dan cocok buat Kak Diana sendiri dan gimana akhirnya bisa ngejalaninnya dengan konsisten. Soalnya pasti itu kan nggak mudah ya, Kak. Iya benar banget. Jadi ada istilahnya kalau di dunia perdietan itu extreme diet ya. Jadi diet ini tuh yang nggak sustainable. Nah beberapa diet yang pernah aku jalanin itu contohnya kayak diet Ayu. Diet Ayu ini super ekstrim karena dia cuma makan misalnya di pagi hari apel, siangnya satu ubi dan malamnya cuma protein shake. Yang kalau kita hitung ya rata-ratanya mungkin itu sangat-sangat di bawah kalori kebutuhan sehari-hari atau BMR kita yang otomatis itu bakal merusak metabolisme tubuh kita sendiri gitu loh. Mungkin awalnya progresnya itu sangat cepat, tapi pada akhirnya akan merusak metabolisme, jadi sekalinya kita makan banyak, otomatis badannya langsung gampang gendut gitu istilahnya. Nah, sebenarnya dari situ adalah pemahaman yang salah gitu. Cuman memang terkadang ada beberapa orang yang harus menjalaninya sendiri dulu kan, baru akan merasa, oh iya ya ternyata benar gitu loh. Karena memang yang paling penting dalam diet itu sebenarnya konsistensi selama aku menjalaninya gitu. Apa yang bikin aku nyaman dan bisa sustainable. Nah, ini juga sebagai salah satu alasan aku untuk akhirnya mau nih berdiskusi di podcast ini di podcast perdana dari Flinty karena aku juga merasa bertanggung jawab sebagai influencer. Aku punya power di sosial media sebagai opinion leader lah ya istilahnya. Jadi aku nggak mau orang-orang untuk mengikuti diet ekstrim ini yang salah. Jadi aku pengen banget berbagi pengalaman aku ya supaya bisa menginspirasi. Jadi nggak ada disinformasi yang berkelanjutan termasuk untuk diet yang ekstrim ini gitu loh. Ya dimana orang-orang juga bisa teredukasi lah ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan kita masing-masing gitu sih. Oke. Eh, kalau ngomongin produk nih Kak, ada nggak produk tertentu yang bantu Kak Diana ini buat membangun si konsistensinya nih buat dietnya, tapi nggak harus nyiksa Kak Diana sendiri nih? Nah, itu dia. Itu yang paling penting. Gimana caranya aku bisa makan banyak, tapi aku juga tetap bisa sustain berat badan atau bahkan menurunkan berat badan sesuai ideal kita masing-masing. Nah, kalau aku sendiri, aku baru tahu ternyata serat itu sebegitu pentingnya untuk tubuh kita. Karena dengan kebutuhan serat yang cukup, metabolisme kita juga otomatis akan lebih baik gitu loh. Nah, untuk produk yang sangat membantu aku itu sebenarnya jujur aja Flinty karena sampai hari ini aku juga masih mengkonsumsi untuk mempertahankan berat badan aku gitu loh. Jadi aku bisa makan dengan kebutuhan keseharian kayak protein,
karbohidrat, dan kebetulan aku sangat anak karbohidrat banget nih, jadi aku suka banget yang kayak bakmi, donat, roti. Nah, jadi kebutuhan seratnya itu kurang, otomatis aku butuh Slim Tea yang bisa memenuhi kebutuhan serat harian. Nah, tapi kan aku juga anaknya sweet tooth dia, saya kayak suka ngemil gitu. Jadi aku juga suka protein bar dari Slim Tea atau yang kita kenal dengan Slim Bar, karena dia juga high in protein, low calories, bahkan sugar free juga. Nah, ini jadi membantu cravings aku terhadap makanan-makanan manis gitu. Selain itu juga dari Flame Noodle, itu buat aku bisa makan karbohidrat lebih tapi tanpa rasa guilty, karena itu terbuat dari shirataki yang low in calories tapi juga secara nutrition itu very very good point gitu loh. Jadi aku banyak banget mengkonsumsi barang Flame Tea karena good choice and healthy, and the nutrition is really truth gitu. Itu sih. Oke. Eh, Kak Diana mungkin ada tips buat para pemula nih yang lagi nonton, mungkin yang mau mulai nerapin gaya hidup sehat ataupun yang mau mulai nurunin berat badan secara sehat tanpa nyiksa. Aku ada 5 tips yang gampang diingat ya harusnya bagi audiens di sini. Yang pertama itu jangan terpacu sama hasil timbangan. Karena kalau kita terpacu sama hasil timbangan, kita bakalan ngeliatin, aduh ini udah naik 1 kilo, udah turun 1 kilo, padahal belum tentu yang kita turunkan itu lemak. Bisa aja air yang kita turunkan. Nah, itu membuat kita jadi nggak konsisten, jadi cuma terpacu sama timbangan, tapi badan kita bentuknya mungkin aneh gitu loh. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, cukupi kebutuhan nutrisi harian, termasuk serat. Itu paling penting, protein dan karbohidrat. Jadi harus mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Dan yang ketiga, jangan memusuhi makanan. Misalnya, kalian suka bakmi, tapi kalian musuhin bakmi nih selama 1 bulan diet. Otomatis nanti setelah 1 bulan diet, kalian bakal makan bakmi itu terus-terusan karena, aduh, selama ini aku nggak makan bakmi gitu loh. Jangan. Boleh makan yang kalian suka, tapi porsinya dicukupin aja gitu. Nah, yang keempat, makan terlalu rendah kalorinya. Ini tuh paling bahaya. Karena kalau misalnya kita makan eh, makanan dari kebutuhan yang di bawah badan kita kalorinya, itu dapat mengganggu metabolisme yang otomatis ke depannya kita nggak akan bisa keep it sustain gitu. Yang kelima, itu pilih diet yang sustainable. Di dunia ini banyak banget diet yang bisa kita pilih, termasuk diet yang membuat kita nyaman. Jadi pilih aja diet manapun yang menurut kalian nyaman, tapi jangan lupa untuk tetap bikin itu sustainable dan konsisten. Karena diet yang sustainable itu tetap bisa diupayakan kalau kalian enjoy ngejalaninnya. Itu sih. Oke, nah itu guys tips-tips dan pengalaman dari Kak Diana. Makasih Kak Diana udah sharing bareng kita. Semoga ceritanya bermanfaat buat Sobat Flimty semuanya. Ya, Oke, sekarang kita balik lagi nih ke ownernya nih, Flimty, Ko Huang. Kalau sekarang Siap. nanya-nanyanya seputar Flimty ya, Ko ya. Iya. Oke, gimana sih kok kontribusi Flimty berperan dalam membantu masyarakat dalam membangun gaya hidup sehat dan aktif berinovasi? Untuk gaya hidup sehat, tentu ya kita terus berinovasi dalam hal pemrosesan dan pengolahan green tea, terutama untuk kandungan-kandungan nutrisinya ya yang terus stabil untuk menjaga bagi kaum-kaum yang mau makan enak kayak Diana tadi mau makan bakmi dan donat tapi tetap badannya segitu-gitu aja gitu ya. Terus juga kita juga kebetulan lagi melakukan corporate social responsibility di mana Flimty itu sedang membantu mengurangi angka stunting yang terjadi di kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Karena di sini mereka diketahui penduduknya itu nilai gizinya di bawah rata-rata ya. Jadi kita sedang meneliti kenapa sih mereka bisa memiliki nilai gizi dalam tubuh mereka itu yang di bawah rata-rata gitu. Apakah pengaruh lingkungan atau cara mereka hidup atau gimana gitu. Nah itu sih kita masih terus meneliti di daerah sana gitu.
supaya kita bisa mengurangi stunting lah, terutama untuk anak-anak ya. Kasihan banget kan kalau misalnya anak-anak tumbuh kembangnya kurang gizi, karena itu kan mempengaruhi mereka juga dari metabolisme, dari tumbuh kembang, terutama anak-anak yang masih batita itu kan neuronya, syaraf-syaraf di otaknya itu kan masih bertumbuh kembang ya. Mereka bisa meniru atau bisa belajar. Itu kan penting juga. Kalau misalnya mereka kurang nutrisi kan itu bisa mempengaruhi juga sih gitu. Oke, keren banget kok itu CSR-nya kok. Keren. Oke kok, apa saja sih varian produk yang tersedia di Flimty nih kok? Dan Eh, bagaimana cara mengkonsumsinya dengan cara dan waktu yang tepat? Oke, untuk sekarang itu kita ada beberapa varian ya, seperti Flim Tea yang minuman tinggi serat. Itu sebaiknya sih minumnya di malam hari sebelum tidur, karena nanti kalian akan merasakan gejolak-gejolak yang luar biasa saat pagi hari. Itu udah saya rasakan sendiri juga ya. Itu luar biasa sih gitu. Terus ada Flimil. Flimil itu pengganti makan kita. Jadi Free meal itu bisa kita konsumsi pagi ataupun siang. Jadi tergantung, misalnya kalau paginya mau sarapan buah, oh siangnya nggak mau makan, ya udah pengganti makanannya ya Flim Tea, karena Flim Tea tinggi protein. Terus ada juga Flim Call. Nah, Flim Call ini biasanya lebih buat para wanita ya, untuk menjaga kelembapan kulitnya juga biar awet muda gitu, Flim Call, karena Flim Call ini tinggi kolagen. Ada juga Flame Noodle. Flame Noodle ini mie-nya dari mie shirataki, dan tentu jamur shirataki itu kita udah tahu ya kalau shirataki itu dia rendah kalori. Sama satu lagi tadi yang sering dikonsumsi sama Diana itu adalah Flame Bar. Flame Bar ya benar, kita bebas gluten serta rendah gula, protein dan karbohidrat. Itu bisa jadi cemilan di waktu antara makan siang dan makan malam. Gitu sih. Favorit aku. Aku bakal coba, beneran. Siap. Oke, setiap produk yang bagus kan ada ciri khas keunggulannya sendiri nih aku. Iya. Nah, apa sih kok keunggulan yang hanya dimiliki Flimty? Apa tuh Oke. kok? Keunggulan yang hanya dimiliki Flimty. Flimty saat ini bisa saya pastikan itu sudah bersertifikasi halal, dan untuk kandungan nutrisinya dari semua produk kita itu bisa dibuktikan di berbagai ahli gizi maupun di berbagai penelitian yang dapat dilakukan ya. Maksudnya itu sudah kita lakukan semua, sudah bersertifikasi, dan tentu yang paling membuat saya senang itu Flimty yang membedakan adalah Flimty sekarang sudah menjadi suatu kepercayaan ya, terutama di masyarakat. Kalau misalnya mereka mau makan enak tapi badannya tetap sama, ya mereka mungkin bisa mengkonsumsi Flimty gitu. Karena Flimty sudah digunakan oleh puluhan ribu bahkan testimonial yang bisa dilihat sih. Bisa lihat aja testimonialnya itu di Instagram kita, di sosial media kita gitu. Kalau kita tuh taruh semua orang-orang yang beli Flimty itu, mau WhatsApp-nya, mau fotonya mereka lagi proses olahraga sambil diet dan konsumsi Flimty. Jadi itu semua ada sih gitu. Ya, oke. Terima kasih kok atas jawabannya kok, keren banget. Sama-sama. Hmm. Ya, oke, mungkin podcast hari ini sudah cukup ya, Sobat Flimty. Terima kasih untuk Ko Huang sebagai owner Flimty dan dua tamu kita, Dr. Yohanes dan Kak Diana. Jangan Ya, lupa stay tune di podcast kita setiap hari Sabtu. Saya Diva, salam sehat, terima kasih. terima kasih. Terima kasih semua.